Masalah penggusuran pencari suaka yang terjadi kemarin di Kota Medan, pengungsi Afghanistan yang mereka adalah perlindungan daripada UNHCR legal, itu tertuang di dalam Kepres Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumut bermartabat. Hari ini kita ngobrol bareng bersama dengan Ketua Komisi 1A dari Fraksi PKS, Bapak Indro. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, salam sehat selalu ya. Salam sehat, salam dari lembaga DPRD Sumatera Utara untuk masyarakat Sumatera Utara. Iya. Terkait kemarin nih, Bang, penggusuran pengungsi Afghanistan yang di Jalan Imam Bonjol dekat Plaza CMB, itu adalah kantor NU. Kira-kira gimana menurut tanggapan Abang selaku fraksi dari PKS dan juga DPRD Sumut? Iya, terima kasih Mbak ya. Pertama kita harus mensikapi ini dalam konstruksi kejadian kemanusiaan, bahwa saudara kita yang mengungsi atau mencari suaka dari negara Afghanistan ini mereka sedang ada di beberapa daerah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, karena mungkin daerah mereka sedang terjadi perang atau mereka juga korban dari perang segala macam. Sehingga mereka mencari suaka ke negara lain agar diberikan perlindungan dari negara yang mereka tuju. Nah, kalau terkait dengan kejadian dengan penggusuran terhadap para pencari suaka atau pengungsi dari saya dari negara Afghanistan, maka kita juga sedih ya, prihatin. Kenapa kita tidak punya empati dan simpati serta kemanusiaan kita untuk membantu sesama? Karena mereka bagaimanapun kita bicara tentang kemanusiaan, ya kan? Jadi siapapun dia, kalau di negara dia sedang terjadi sebuah konflik negara, perang atau diperang oleh negara lain, maka warga negara bisa menjadi suaka itu ke negara lain dengan semangat dia bisa diberikan perlindungan, dilindungi dan nyawanya terjaga dengan baik, seperti itu. Artinya kalau kemarin itu ada pembubaran begitu, kita sedih dan prihatin. Di mana hati kita? Di mana rasa kita? Di mana rasa kemanusiaan kita? Misalnya negara kita sedang diperangi oleh negara lain, terus kita mencari suaka negara lain. Kalau misalnya kita digitukan, gimana rasanya? Nah, begitu. Jadi ini kan bicara hati dan bicara kemanusiaan. Artinya di sini terkesan ada pembiaran ya? Jadi kalau pembiaran bisa jadi seperti itu juga. Kalau memang serius ya negara mau mengurus masalah pencari suaka ini, maka negara harus hadir. Karena itu sudah ada dalam regulasi di Indonesia, itu sudah ada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 ya tahun 2016, hadirin sekalian masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat Indonesia dimanapun berada, tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Ya, jadi ini Perpres regulasinya cukup kokoh dan itu sudah dijelaskan bahwa di Perpres ini diatur bagaimana upaya-upaya negara Indonesia dalam menangani masalah pengungsi untuk mencari suaka dari negara lain. Dan di sektor sini adalah Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Artinya kita melihat bahwa sampai detik ini, di titik ini, bahwa belum ada keseriusan dari pihak pemerintah dalam ini Pak Menko Polhukam untuk mengurus dan memberikan kepastian kepada para pencari suaka dari negara lain di Indonesia, dan mereka ini harus dimanusiakan. Apalagi kita dalam kondisi pandemi ini, kita tidak mudah, semua warga negara semangat dari pemerintah untuk divaksin. Nah, kita harus memastikan mereka sudah divaksin dulu, ya kan? Belum lagi kita bicara bagaimana kebutuhan dasar mereka. Negara Indonesia sebagai tempat tujuan mereka mencari suaka hadir nggak untuk memberikan kebutuhan dasar itu? Pemerintah kalaupun dia di wilayah Sumatera Utara di Kota Medan misalnya dan sekitarnya, hadir nggak Pak Gubernur untuk mereka? Hadir nggak Pak Wali Kota untuk mereka? Harusnya
kepala daerah Sumatera Utara yang sebagai pimpinan dari pemerintah pusat itu bisa menjalankan peran-peran strategis itu untuk memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan negara lain yang ada di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Tapi kan ini UNHCR juga, melindungi juga IOM untuk kesehatan. Jadi peran UNHCR sendiri ke Pemko Medan, ke gubernur itu sepertinya main peta umpet gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada tugas dari UNHCR ini, Mbak, itu kan dia langkah-langkah internasional untuk melindungi, pertama, melindungi apa? Pengungsi dan menyelesaikan masalah pengungsi di seluruh dunia. Mereka UNHCR itu punya tujuan utama ya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Nah, dia ini sebuah badan dari PBB yang fokus mengurusi masalah pengungsi, ya kan? Nah, dalam konstruksi melindungi aja UNHCR ini harusnya bisa melindungi pencari suaka yang ada di Indonesia dari negara lain, apakah Afghanistan, Myanmar, dan seterusnya begitu. Nah, dalam bentuk ini kita melihat UNHCR juga tidak belum sungguh-sungguh ya untuk melindungi pencari suaka. Karena ini tusi dia itu tujuan dibentuk untuk melindungi para pencari suaka, Mbak. Artinya kita bisa meminta audit kepada pemerintah untuk mengaudit UNHCR bagaimana tata kelola keuangannya dan segala macam begitu. Jadi kalau itu diaudit secara berkelanjutan berkala, kita yakin bahwa mereka punya semangat untuk melayani para pencari suaka ini, Mbak, sehingga mereka nggak terlantar. Saya dapat kabar mereka katanya nggak boleh keluar dari tempat penghukuman itu segala macam, dan juga mereka juga tidak bisa mencari nafkah segala macam, dan mereka nggak ada kegiatan, bahkan nggak sekolah. Terus di mana peran UNHCR dalam hal ini? Harusnya kan membangun komunikasi dengan Pemko Medan, dengan Pemko Sumatera Utara, sehingga hadirnya Indonesia atau hadirnya Pemprov dan Pemko Medan dalam hal-hal misalnya pendidikan, kita utus guru terbang, guru bantu untuk mengedukasi anak-anak pencari suaka ini biar mereka juga tetap mendapatkan pendidikan. Mereka yang punya agama diberikan para pembimbing agama sesuai dengan agama masing-masing, apakah Islam ataukah Nasrani dan seterusnya begitu, apakah Buddha dan seterusnya. Mereka yang misalnya mereka juga butuh kehidupan di sana, Mbak, butuh usaha. Nah, dikirimlah orang-orang dari kementerian ataupun dari kementerian usaha kecil menengah atau dari dinas koperasi usaha kecil menengah untuk latihan-latihan untuk mereka skill ya, sehingga mereka bisa berdaya begitu. Ya wajar kalau orang nggak bisa ngapain, nggak mana-mana sih, mereka bosan. Akhirnya kemarin kejadian ada pas demo ada yang membakar diri karena dia depresi, wajar. Nah, masalah pertanyaan kita mau nggak kita ini menyumbang kontribusi terkait dengan orang depresi, sehingga dia melakukan depresi itu melakukan kegiatan hal-hal yang di luar dari kewajaran. Jangan-jangan kita berkontribusi itu, Mbak, untuk menyebabkan para pencari suaka itu depresi dan mereka sampai sebuah hal yang inginkan bisa meninggal. Nanti kita berdosa juga di situ, Mbak. Ini kan bicara tanggung jawab nih. Gitu. Ya, artinya nih pelan-pelan pembunuhan karakter terakhir pelan juga ya. Ya, harusnya nggak seperti itu. Dugaan. Tapi harusnya nggak seperti itu. Jadi kita harus bisa memanusiakan mereka karena mereka manusia. Mereka itu manusia yang punya hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk bersosialisasi, hak untuk mendapatkan perlindungan begitu. Ini kita sekarang bicara ke ranah Kota Medan ya. Informasi yang kita dapat itu yang untuk pengungsi Afghanistan itu ada 400 itu legal. Oh, banyak ya 400 ya? 400 itu termasuk anak-anak, manula, perempuan dan juga pria. Itu 400 yang kita data. Kemudian mereka dapat santunan 1.200.000, kemudian anak-anak 500. Itu yang kita dapat dari data pengakuan mereka. Tapi kalau yang untuk lebih ke UNHCR-nya kita kan masih mengkaji. Apakah ini ada keterkaitan juga dengan Pemko Kota Medan? Mereka pasti mengetahui gitu atau enggak? Ya, karena ini badan yang dibentuk oleh PBB, jadi kan dia tidak vertikal dengan Pemko Medan. Mungkin dia melakukan kemitraan, partnership ya, strategi partnership gitu kan. Itu harus dibangun. Saya juga tahu mendalam ya terkait dengan masalah yang uang
untuk para pengungsi ini. Iya. Nah, sumber juga untuk UNHCR juga saya tidak mengetahui secara detail, tapi perlu ke depan bagaimana 400 ini seperti Mbak bilang, biar mereka mendapatkan hak hidup lah, hak dasar lah. Pertama hak hidup, yang kedua hak dasar dulu. Hak hidup itu mereka bisa hidup sebagaimana kita manusia biasa, gitu kan. Terus juga hak dasar, ya makan, minum, sandang, pangan, gitu kan. Mereka juga mendapat kehidupan yang layak, gitu karena mereka manusia, gitu. Nah, disinilah peran-peran strategis antara pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam sebagai leading sektornya bersama Kemendagri, kalau itu di bawah otoritas provinsi ataupun kabupaten kota, begitu. Jadi dalam ini kita harus hadir. Kalau memang Indonesia nggak mampu, kan mereka bisa tuntutan mereka minta ke negara yang lain, apakah Australia, New Zealand dan seterusnya. Sudah lakukan aja. Terus kita lihat juga ketersediaan anggaran kita. Ada nggak anggaran kita untuk mereka? Jangan kita zolim. Kalau kita nggak ada anggaran, ngapain? Apa kita juga mempertahankan mereka di sini kalau nggak diurus? Itu dosa juga loh. Itu kezoliman juga. Gitu. Pembiaran. Gitu. Nah, kita juga harus melihat juga. Misalnya kalau yang di Medan, apakah Pemprov dan Pemko sudah hadir memberikan kebutuhan mendasar mereka? Nah, itu kan kembali kepada APBD kita. Sanggup kita beri makan mereka per jiwa. Begitu, Mbak. Dan ini ada keterkaitan juga dengan pihak imigrasi. Ya, saya rasa inilah ini semua muaranya kepada pemerintahan pusat, pemerintah Indonesia ya, Pak Jokowi dan di sini Menko Polhukam ya, Pak Mahfud MD harus punya politik will ya, keseriusan dalam mengurus para pencari suaka ini, gitu. Jadi harus ada timelinenya, harus ada matriksnya, bagaimana bisa menuntaskan masalah pencari suaka di negara Indonesia, dan harus punya narasi bagaimana kita menuntaskan masalah pencari suaka ini. Jangan dibiarkan, jangan digitukan, jangan tidak pedulikan. Mereka harus diberikan kepastian, gitu. Nah, kita belum bisa, saya rasa, menurut hemat saya, kita belum bisa memberikan rasa kepastian hukum terhadap para pencari suaka itu. Ini menurut pandang Abang, seandainya solusi untuk mereka pulang ke negaranya tidak bisa, kebetulan busnya tutup, Bang, di Indonesia tutup. Semua dunia baru itu Afghanistan. Jadi bingung nih, ya kan? Kalau mereka dimasukkan sebagai warga negara Indonesia, gimana pandangan Abang? Kira-kira? Kalau itu kita levelnya nggak di DPRD provinsi ya, itu levelnya di DPR RI, di ranah kebijakan pemerintah pusat. Apakah Pak Jokowi dan DPR RI? Kalau selama itu untuk melindungi jiwa ya, dalam rangka untuk menyelamatkan jiwanya, nggak ada masalah bagi saya. Atau dilempar ke pulau, misalnya ada pulau kosong, diberdayakan lagi, itu gimana menurut Abang? Ya, bagi saya prinsipnya dulu kita lihat regulasi kita, gitu. Ketika orang berpindah kependudukan itu kan harus diproses dulu secara administrasi kenegaraan, begitu loh. Dan ditanyakan kepada yang bersangkutan apakah mau berpindah keluarga negara atau tidak, begitu loh. Nah, jadi nggak serta-merta kita langsung itu solusinya. Nah, hari ini mereka mencari suaka ini karena Indonesia mungkin belum begitu peduli, mereka mencari tempat yang lain. Nah, kalau memang Indonesia nggak sanggup tadi kembali kepada klausul anggarannya, ya udah kita komunikasikan dengan pihak negara lain yang sanggup untuk menerima keberadaan mereka, gitu. Mungkin karena kita punya 250 juta terlalu banyak. Kalau Australia kan, New Zealand penduduk kan nggak terlalu banyak. Iya. Informasi yang kita dapat untuk Sumatera Utara itu hampir 2.000 sekian pengungsi yang banyak. Jadi kita juga harapkan kepada DPRD mungkin bisa menyikapin, flashback kembali mereka kan, jadi biar terkontrol gitu, Abang. Juga kita harapkan juga kepada pemerintah Sumatera Utara dan juga Pemko Medan juga sih. Kira-kira apa harapan daripada Komisi 1A untuk hal ini kepada pemerintah Sumatera Utara dan juga Pemko Kota Medan?
Ya, jadi begini, kalau mereka mereka ingin dipindahkan ke negara lain, katakanlah dalam hal ini Australia. Saya punya sahabat-sahabat saya di Australia, apakah dia PR, permanent resident, ataupun yang sudah S2, studi di sana. Mereka menyatakan bahwa kalau di Australia itu orang melahirkannya di dalam negara, orang makan aja di dalam negara, kesehatan juga di negara. Jadi negara Australia itu hadir untuk warganya, cuma di cover, karena mungkin jumlah bahkan orang melahirkan itu dibayarin oleh melahirkan oleh negara, dan jumlah mereka masih sangat minim. Dan itu mungkin kenapa para pejabat swasta itu ingin dipindahkan kepada Australia, mungkin begitu, karena informasi mereka dapat dari saudara mereka yang sudah ke Australia, ternyata di Australia itu lebih dimanusiakan, lebih di negara hadir untuk mereka, negara Australia hadir untuk warga negara yang dari swasta di sana, begitu. Nah, di Indonesia kita belum itu ya, belum seperti Australia, karena kita mengcover 250 juta aja luar biasa, mungkis, apalagi kalau kita terbatas segala macam gitu loh. Belum kita bicara PDI atau orang nggak mampu segala macam, bagaimana memberikan kepastian kesehatan pada warga nggak mampu, memberikan kepastian masalah pendidikan bagi warga nggak mampu juga kita belum bisa hadir di situ, tapi kita berupaya untuk ke sana. Nah, dalam konstruksi bagaimana upaya signifikan dalam memberikan perlindungan ataupun memberikan perhatian pada pencari suaka dalam warga negara Indonesia di Kota Medan, di Provinsi Sumatera Utara yang kita cinta ini. Pertama, tawaran kami di DPRD Sumatera Utara fraksi PKS ya, kepada Pak Gubernur Sumatera Utara dan Pak Wali Kota Mas Bobi Nasution, Wakil Gubernur Bang Ijek dan Wakil Wali Kota ya kan Bang Aulia ya, agar hadir aja dulu, hadir. Yang kedua peduli, yang ketiga empati kepada mereka. Ya, baru yang keempat responsibility-nya, tanggung jawab mereka sebagai kepala daerah. Anggaplah mereka warga Sumatera Utara, anggaplah mereka sebagai warga Kota Medan yang harus diperhatikan, yang harus dirawat, yang harus dipedulikan dan diberikan pertolongan. Jadi kalau itu sudah ada 4 hal itu di para pemerintah daerah, saya rasa insya Allah itu bisa diatasi. Nah, yang kedua, kita kepada UNHCR juga komunikasi dengan Pemprov dan Pemko untuk bagaimana mencari solusi penanganan ini. Jadi kalau saran PKS ya, kita berikan perlindungan mereka, kita berikan mereka, kita kasih skill, pelatihan segala macam sehingga mereka berdaya. Jangan mesti mereka orang yang dikarantina nggak boleh keluar kemana, itu juga akan menjadi sebuah ini ya, masalah baru juga begitu. Jadi kita ingin dibudayakan mereka, diberikan skill, pelatihan, terus diberikan kebutuhan mendasar. Ya, makan minumnya, kesehatan mereka itu bagaimana harus terjaga, dikasih dokter ataupun perawat di sana. Kalau mereka sakit, mereka sudah ada penanganan yang lebih baik lah dari kondisi sebelumnya begitu. Nah, terkait dengan masalah anggaran, kalau DPRD pada prinsipnya kita akan setujuin kalau memang usulan itu ada dari Gubernur Sumatera Utara, dan di belanja kita kan punya BTP, belanja tidak langsung. Itu bisa digunakan oleh gubernur dengan pergub ya untuk mengalokasikan bantuan seperti itu bisa. Itu bisa digunakan dalam regulasi kita. Nanti pada P 2022 nanti kita dukung itu menjadi sebuah produk Perda TAPBD 2022. Itu memungkinkan Mbak. Yang penting peduli aja. Yang penting ada ide, ada semangat, ada berempati. Masalah anggaran itu bisa kita carikan. Nah, tapi kan tetap eksekutif ada di eksekutif. Bahwa DPD mendorong. Nah, terkait dengan masyarakatku yang ada di Sumatera Utara, masyarakat Sumatera Utara, pada semua penderita jiwa, bagi yang punya kelebihan rezeki bisa membantu saudara yang mencari suaka. Bayangkan kalau negara kita dalam kondisi perang, kita harus mencari suaka ke negara lain. Nah, kalau kita dimanusiakan, ya kan? Ya di tamunya kita manusiakan, gimana kita kalau keluar negeri yang lain kan? Jadi kalau kita seperti ini gimana kita? Mau nggak gitu? Pasti nggak mau kan? Di sini rasa kita sebagai manusia timbul untuk membantu sesama kita sebagai misalnya yang anak manusia, apalagi sama Muslim itu sering membantu memberikan perhatian pada mereka, insya Allah. Mungkin dengan seperti itu langkah-langkah yang konkret bagi masyarakat di luar dari pemerintah, dari ASN ataupun dimanapun berada untuk bisa membantu saudaranya, begitu Mbak.
Terima kasih banyak ya dengan Bang Hendro, ini sungguh luar biasa kali beliau support ya kepada juga pemerintah Sumatera Utara, Pemko Kota Medan dan juga masyarakat Sumatera Utara beserta pencari swaka juga ya Bang ya, tetap semangat jaga kesehatan dan hadapi selalu dengan tawakal.